warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dari kelas 2C Kebidanan. Pada hari ini saya akan menjalankan tugas mempresentasikan atau menjelaskan bagian-bagian dari payudara. Nah, dengan tugas mata kuliah pengantar asuhan, kehamilan, persalinan, dan nifas serta bayi baru lahir. Baik, di sini sedang mohon maaf juga saya menggunakan hazmat dan mohon maaf saya menggunakan catatan di HP. Baik ya, langsung saja saya jelaskan. Jadi di sini terdapat anatomi payudara. Anatomi payudara itu terdiri dari jaringan lemak, seperti ada yang di sini. Kemudian ada jaringan ikat, kelenjar, dan saluran penghasil susu, seperti di sini ya. Setelah itu juga terdapat pembuluh darah, saraf, dan saluran getah bening. Organ yang terdapat di sini itu terhubung ke dinding dada melalui otot-otot yang terdapat di area tersebut. Serta payudara itu mendapatkan asupan nutrisi dari sistem pembuluh darah. Jadi di bagian payudara ini saya akan menjelaskan secara satu persatu atau secara rinci. Di sini terdapat jaringan lemak yang ditunjukkan dengan tanda garis itu berwarna kuning ya, di sini lemaknya semua. Nah, jaringan lemak ini biasa disebut sebagai jaringan adiposa. Jaringan adiposa atau jaringan lemak itu berfungsi atau tempatnya itu bukan hanya di jaringan payudara aja ya, tapi jaringan lemak itu hampir di setiap kulit itu pasti ada jaringan lemak. Nah, tapi beberapa bagian tubuh lainnya itu ada yang ada dan ada yang tidak. Dan kemudian kita lanjut ke alveoli. Alveoli atau tempat produksi ASI yang ditunjukkan oleh bagian lingkaran berwarna merah dan pink. Ini sebagai tempat produksi ASI-nya. Nah, alveoli ini itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi untuk penghasil ASI, di mana dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Kemudian turun lagi dari alveoli ini ke bagian puting yang menonjol di sebelah sini. Nah, puting itu gunanya itu sebagai tempat atau titik tengah payudara yang menonjol dan berwarna gelap. Tuh, seperti lingkaran yang berwarna gelap. Nah, setiap puting ini terdiri dari kumpulan saraf dan 9 saluran susu. Puting payudara juga berfungsi sebagai tempat keluarnya ASI dan sebagai kontraksi seksual. Karena di bagian puting ini terdapat saraf-saraf dan lingkaran hitam. Baik, setelah dari bagian puting, di bagian sini kita lanjut ke bagian ductus atau saluran ASI. Nah, ductus ini termasuk sebagai anatomi payudara berupa saluran yang menghubungkan lobus dan lobulus. Nah, saluran ini berperan untuk menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Ductus-ductus kecil akan bergabung dan membentuk ductus besar. Nah, kemudian ductus berukuran besar ini akan menyalurkan ASI kepada puting ibu. Jadi bisa dilihat dari sini, ini alveoli. Kemudian yang jaringan yang menghubungkan ini adalah ductus atau saluran ASI. Kemudian masuk ke bagian puting dan menyalurkan ASI. Nah, setelah jaringan lemak udah, alveoli udah, ductus udah, puting udah, lanjut ke kelenjar mentogomeri. Kelenjar mentogomeri itu menghasilkan minyak alami untuk membasahi, melembabkan, dan membersihkan area puting serta areola. Serta areola itu bagian hitamnya. Nah, minyak ini juga memiliki sifat antibakteri yang terdapat untuk mencegah pertumbuhan kuman penyebab infeksi di sekitar puting dan areola. Dan yang terakhir ini adalah areola. Areola ini merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Nah, ada banyak kelenjar seperti sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Nah, kelenjar sebasea ini berfungsi sebagai pelumas yang melindungi bagian areola dan puting susu. Nah, setelah itu ada bagian areola. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Jadi, jika bukan masa kehamilan dan menyusui, areola ini normal dan tidak membesar.
Tapi di saat ibu hamil sedang mengalami masa kehamilan dan menyusui, areola ini akan menyesuaikan bentuknya dan membesar. Tapi setelah sudah masa nifas berlangsung, sudah selesai, sudah tidak menyusui lagi, dan areola ini akan kembali seperti keadaan sebelumnya atau sebelum masa kehamilan. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.